Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai judul channel coding atau decoding. Untuk anggota kelompok, yaitu terdiri dari saya sendiri, Fernanda Pranata, selaku moderator. Berikutnya ada David Niko Nathanael, Muhammad Pandu Dwi Putra, Muhammad Setiawan Wisono, dan yang terakhir Rezan Putra Pratama. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Setiawan Wisono. Oke, yang pertama ada pengertian dari channel coding dan juga decoding. Jadi channel coding ini adalah sebuah proses mengubah data atau informasi yang berfungsi agar transmisi informasi menjadi lebih handal atau menjadi lebih sedikit. Nah, teknisnya itu, jadi channel coding ini dilakukan dengan cara kita menambahkan bit-bit redundant pada deretan bit informasi di sisi pengirim dengan algoritma tertentu. Lalu, pada sisi penerima, akan dilakukan pemanfaatan bit-bit redundant dan juga bit-bit informasi yang nantinya akan dilakukan deteksi dan koreksi pada bit-bit informasi yang error. Lalu selanjutnya ada decoding. Nah, decoding ini adalah proses menerjemahkan tulisan menjadi ucapan yang benar dengan mencocokkan huruf atau kombinasi huruf grafem dengan bunyinya atau fonem dan mengenali pola yang membentuk suatu suku kata dan juga kata. Nah, eh, jadi channel decoding ini dapat merujuk pada proses yang dimiliki penerima di mana data yang telah diterima melalui saran komunikasi diubah menjadi format aslinya dengan memperhitungkan informasi tambahan yang ditambahkan selama encoding. Nah, proses ini sering melibatkan deteksi dan koreksi kesalahan yang untuk memastikan integritas data yang telah dikirimkan. Selanjutnya ada fungsi dari channel coding dan juga decoding. Fungsi dari channel coding ini adalah untuk menjaga informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama proses transmisi dengan cara menambahkan bit tadi, dengan menambahkan redundant atau tambahan ke dalam data yang akan dikirimkan. Channel kode yang digunakan untuk mendeteksi error ini disebut dengan error detection code. Nah, channel coding ini berfungsi untuk membuat saluran menjadi lebih dikit dan handal. Sedangkan untuk fungsi decoding yaitu untuk memperkirakan input dari coding atau informasi yang dikirimkan dengan menggunakan aturan atau metode tertentu yang dapat menghasilkan kemungkinan dengan jumlah error yang paling minimum. Nah, dengan mengingat kita bahwa hubungan khusus satu dengan urutan bit informasinya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rezan Putra Pratama. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari diagram blok berikut, yang dimana yang ditampilkan ini adalah sebuah diagram blok dari sistem komunikasi digital. Dan di sini saya akan menjelaskan dari satu alur lanjut ke alur yang lain sampai alur akhir. Untuk alur pertama di sini ada sumber informasi atau source of information. Sumber informasi adalah informasi yang nantinya akan dikirimkan, yang berawal tuh dari awalnya dulu. Jadi di sini maksudnya itu sebelum informasi-informasi itu dikirimkan, start awalnya itu merupakan lewat dari sumber informasi ini. Dan informasi ini itu bisa berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Lalu yang alur kedua di sini ada source coding atau pengkodian sumber. Proses ini membentuk ataupun mengubah informasi dari sumber ke dalam bentuk kode yang lebih efisien untuk pengiriman ataupun penyimpanan data, yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga di sini ada channel coding atau pengkodian kanal. Proses ini menambahkan kode-kode tertentu ke sinyal untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan keandalan komunikasi. Lalu di sini ada modulator yang warna ungu. Fungsi modulator adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang biasanya disebut sebagai baseband ataupun bandpass, yang nantinya akan siap untuk dikirim melalui kanal komunikasi. Lalu di sini ada channel ataupun kanal, yaitu sebuah media fisik ataupun lingkungan yang dilalui sinyal dari pengirim ke penerima.
Lalu, channel ini ataupun kanal ini bisa berupa kabel, udara, serat optik, dan lain-lainnya. Dan pada tahap ini, sinyal mungkin terganggu oleh noise ataupun gangguan yang nantinya dapat menyebabkan distorsi ataupun terjadinya error dalam sinyal yang nantinya akan diterima. Lalu di sini ada demulator yang berfungsi untuk mengubah kembali sinyal yang diterima sebelumnya dari alur-alur sebelumnya menjadi bentuk digital yang sebelumnya itu dari sinyal analog. Lalu ada channel decoding atau dekode kanal. Proses ini menghilangkan kode-kode yang ditambahkan sebelumnya kode-kode yang selama pengkodean kanal itu dia bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi selama transmisi ataupun sebelum alur-alur yang lainnya. Lalu ada source decoding ataupun dekode sumber, yaitu untuk mengubah kembali koefisien yang dibuat selama pengkodean sumber ke bentuk asli informasi sebelum pengkodean, sehingga informasi bisa dimengerti oleh penerima. Lalu ada tujuan informasi, merupakan tempat akhir dari informasi yang diterima, yang biasanya nantinya berupa perangkat ataupun sistem yang akan menggunakan informasi tersebut. Jadi, dalam keseluruhan proses ini, tujuan utama dalam alur ini adalah ataupun dari diagram blok ini adalah untuk mengirimkan informasi dari sumber ke tujuan dengan seakurat mungkin ataupun dengan seefisien mungkin. Meskipun adanya gangguan noise yang mungkin nantinya akan mengubah sinyal selama transmisi ataupun selama dalam perjalanan dari satu alur ke alur yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fernanda Pranata. Berikutnya adalah jenis channel coding. Jenis channel coding dibagi menjadi dua. Yang pertama, error detection coding. Yang kedua, error correction coding. Untuk pengertiannya sendiri, error detection coding merupakan channel kode yang digunakan untuk mendeteksi error yang ada pada kode. Beberapa contoh pada error detection coding diantaranya adalah ada parity checking. Apa sih itu parity checking? Merupakan metode deteksi kesalahan yang digunakan dalam komunikasi digital atau penyimpanan data. Contoh berikutnya yaitu longitudinal redundancy check, yaitu merupakan metode deteksi kesalahan yang digunakan dalam komunikasi data yang melibatkan blok yang terdiri dari beberapa karakter atau byte. Contoh yang terakhir itu cyclic redundancy check, yaitu merupakan metode deteksi kesalahan yang sangat efektif yang digunakan dalam komunikasi data digital dan penyimpanan data. Jenis yang berikutnya yaitu error correction coding, itu merupakan channel kode yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang ada pada kode. Untuk beberapa contoh pada error correction coding yaitu yang pertama ada Hamming codes. Hamming codes itu gunanya untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi atau penyimpanan data. Contoh berikutnya yaitu cyclic codes, yaitu merupakan jenis khusus dari kode kesalahan dalam teori kode yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari kode-kode lainnya. Kode berikutnya yaitu convolution codes, itu merupakan jenis kode kesalahan dalam teori kode yang digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi digital. Contoh berikutnya turbo codes, itu merupakan kombinasi dari dua blok kode konvolusional yang identik secara paralel. Contoh berikutnya yaitu LDPC codes, yaitu merupakan kode koreksi kesalahan linear yang digunakan untuk menjaga kesalahan data yang dikirim melalui saluran transmisi bising. Berikutnya yaitu tipe dasar channel coding, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada blok kode, yang kedua itu convolutional code. Untuk pengertiannya sendiri, blok kode merupakan salah satu kode yang bersifat FEC atau forward error correction yang mampu untuk mendeteksi dan mengoreksi error tanpa meminta proses transmisi ulang. Sedangkan convolution code itu merupakan jenis kode yang memiliki perbedaan mendasar dari blok kode, di mana urutan bit informasi tidak dikelompok-kelompokkan dalam blok-blok yang berbeda sebelum dikodekan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Pandu Dwi Putra.
Baik, selanjutnya di sini ada contoh proses channel coding. Yang pertama itu ada transmisi data digital. Merupakan teknik channel coding seperti block coding atau turbo coding untuk melindungi data digital saat dikirim. Seperti saat file dikirim melalui email atau diunduh dari internet. Yang kedua itu ada telepon seluler, di mana komunikasi telepon seluler channel coding diterapkan untuk memastikan bahwa suara yang dikirimkan dari suatu ponsel ke ponsel lainnya tiba dengan jelas dan tanpa gangguan, bahkan dalam kondisi jaringan yang buruk atau noisy. Berikutnya ada gambar transfer informasi antar saluran. Yang pertama itu ada informasi source, merupakan informasi awal yang dapat berupa data digital atau analog yang ingin dikirimkan. Yang kedua ada source coding, merupakan kompresi data untuk mengurangi redundansi dan ukuran data, meningkatkan efisiensi pengiriman. Selanjutnya ada channel coding, di mana channel coding ini merupakan penambahan kode koreksi kesalahan untuk melindungi data dari kesalahan selama transmisi. Berikutnya ada channel atau saluran, di mana channel merupakan media fisik atau frekuensi untuk mentransmisikan sinyal yang telah dikodekan. Selanjutnya ada channel decoding, di mana channel decoding ini digunakan untuk menghilangkan kode koreksi kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi untuk mengembalikan data mendekati aslinya. Setelah channel decoding, selanjutnya ada source decoding, di mana source decoding ini mengembalikan data yang telah dikompresi kembali ke bentuk aslinya agar dapat dimengerti dan digunakan oleh penerima. Dan yang terakhir itu ada receiver, merupakan informasi yang telah dikodekan atau diterima oleh pengguna akhir dalam bentuk yang akurat dan dapat digunakan. Selain hal-hal yang dijelaskan tadi, ada beberapa konsep penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada compression atau kompresi, di mana kompresi ini digunakan untuk mengurangi ukuran data untuk meningkatkan efisiensi mengirimkan dengan mengurangi redundansi. Selanjutnya ada source entropy, di mana source entropy ini digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam data. Semakin tinggi entropi, maka semakin banyak informasi yang dikandung. Selanjutnya ada error correction, di mana error correction ini merupakan teknik untuk mendekati dan memperbaiki kesalahan dalam data yang ditransmisikan. Selanjutnya ada channel capacity, di mana channel capacity ini merupakan kemampuan digunakan untuk mengukur kemampuan saluran untuk mentransmisikan data secara efektif dan tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya ada capacity versus efisiensi, merupakan trade-off antar jumlah data yang dapat ditransmisikan atau kapasitas dan efektivitas. Dan yang terakhir itu ada decompression. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Niko Nathanael. Baik, saya David Niko Nathanael Rumhorbo, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh dari proses decoding. Di sini untuk contohnya sendiri ada dua. Yang pertama ada rekayasa data. Untuk rekayasa data, singkatnya rekayasa data itu merupakan komputer yang fungsinya untuk menerima paket data yang dikirimkan dan mendekode informasinya untuk ditunjukkan kepada pengguna dalam komunikasi data seperti pengiriman pesan melalui internet. Jadi intinya untuk rekayasa data ini dia untuk mengirimkan pesan melalui internet. Yang kedua ada penerimaan sinyal digital. Untuk penerimaan sinyal digital ini atau radio digital, decoder akan melakukan penerimaan sinyal digital yang dikirimkan dan mengubahnya menjadi gambar atau suara yang dapat ditampilkan atau didengarkan oleh pengguna. Demikian untuk contoh proses decoding. Selanjutnya ada tahapan proses decoding dalam sistem transmisi. Di sini dapat dilihat untuk gambaran dari proses decodingnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini
Oh ya, ini nih tahapan proses decoding dalam sistem transmisi dari sisi penerima atau receiver. Seperti dilihat di sini. Jadi untuk langkah-langkahnya, pertama ada receive from channel atau diterima dari saluran. Jadi ini maksudnya sinyal yang diterima dari saluran transmisi dinotasikan sebagai RT, R dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T plus N dalam kurung T, yang merupakan sinyal asli yang dikirimkan. Dan NT ini adalah noise atau gangguan yang mungkin telah ditambahkan ke selama transmisi. Nah, selanjutnya ada demulator. Masuk ke demulator yang merupakan tahap demulasi, yaitu atau proses ini mengubah sinyal yang diterima yang mungkin dalam bentuk analog atau dalam frekuensi carrier tertentu kembali ke bentuk sinyal digital. Nah, untuk contohnya sendiri, hasil dari demulasinya ini menghasilkan urutan bit seperti ini, 101110. Kemudian selanjutnya ada tahap channel decoder atau dekode saluran. Tahap ini adalah tahap decoding. Proses dari decoding ini menghilangkan kode koreksi kesalahan yang ditambahkan selama pengkodean saluran di sisi pengirim. Selain itu, channel decoder juga memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Hasil dari proses ini adalah urutan bit, dan di sini ada contohnya yaitu 101. Dan contohnya ini ukuran bit yang lebih pendek dan lebih akurat dari demulator yang ada sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat ada tahapan source decoder atau dekode sumbernya. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam proses transmisi ini, yaitu data yang telah didekode dari channel decoder dikembalikan ke bentuk aslinya sebelum dikompresi di sisi pengirim. Misalnya jika data aslinya adalah sinyal suara, source decoder akan mengubahnya menjadi bit kembali menjadi sinyal suara. Akan mengubah urutan bit kembali menjadi sinyal suara atau XT. Nah, untuk yang terakhir ada output. Hasil dari seluruh proses decoding ini adalah informasi yang telah diterima dalam bentuk yang bisa digunakan oleh penerima. Misalnya sinyal suara yang dapat didengarkan. Jadi dengan mengikuti alur ini, sistem dapat memastikan bahwa meskipun sinyal mengalami gangguan selama transmisi, informasi asli dapat didekonstruksi dengan akurat di sisi penerima. Jadi demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator saya, yaitu Fernanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.